Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita belajar di pelajaran yang ketiga di buku baru kita dengan judul Memilih Menjalankan Perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan baru yang daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati kami sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan ditulis oleh Musa untuk mengingatkan bangsa Israel akan perbuatan Tuhan yang luar biasa, membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Selain itu, kitab Ulangan juga ditulis untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketetapan dan perintah Tuhan yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel lakukan. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mudah berubah hatinya, tidak terus setia kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, hal itu benar-benar terjadi. Mereka mudah sekali meninggalkan Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan nyaman dan baik-baik saja, mereka hidup tenang, mereka mulai melupakan Tuhan dan apa yang setelah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi beralih menyembah kepada Allah-Allah bangsa lain. Tuhan tahu seperti apa bangsa Israel. Tuhan mengenal siapa orang-orang Israel. Sehingga ada ketetapan juga yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak menikah atau tidak kawin dengan orang-orang dari bangsa lain. Karena Tuhan tahu bangsa Israel akan mudah terpengaruh untuk mengikuti kebiasaan bangsa lain menyembah kepada patung-patung, dewa-dewa, dan allah-allah mereka. Dan itu benar-benar terjadi ketika mereka ada di daerah Sitim. Banyak dari bangsa Israel yang mengawini perempuan-perempuan Moab, dan pada akhirnya mereka terbawa dalam penyembahan kepada dewa Baal Peor, dewa para orang Moab. Pada pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-5 yang kita baca ini,
Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka seharusnya hanya berpaut kepada Tuhan saja. Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir dan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Tapi pada kenyataannya banyak dari bangsa Israel menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah yang benar, tetapi mereka mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka dengan menyembah dewa-dewa orang Moab. Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang tidak meneladani bangsa Israel yang mudah sekali untuk berubah setia dari Tuhan. Tetapi kita biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia menyembah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mulai menemukan diri kita ada di dalam persimpangan, di mana orang-orang di sekitar kita ada yang memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, muncul nabi-nabi palsu, muncul pemberita firman yang palsu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia kepada Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menolak nabi palsu dan ajarannya. Seperti apa yang dikatakan di ayat 1 sampai yang ketiga. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel apabila ada seseorang yang datang kepada mereka mengatakan mereka mendapat mimpi atau bisa melihat masa depan dan bahkan apa yang mereka nubuatkan itu terjadi dan mereka bukanlah para penyembah Tuhan yang benar, maka bangsa Israel harus menolak kehadiran orang tersebut. Demikian pula di dalam kehidupan kita, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan dan mengetahui firman Tuhan yang benar, maka kita akan tahu ada pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka kita harus menolak hal itu hadir dalam kehidupan kita. Kita tahu penyesatan tidak berasal dari luar kekristenan, tetapi seringkali penyesatan terjadi di dalam kekristenan. Ada beberapa hamba Tuhan yang kadangkala mengklaim bahwa mereka mendapat nubuatan dari Tuhan. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah teolog-teolog yang benar, tetapi apa yang mereka ajarkan, pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan sangat menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak boleh mendengarkan apa yang mereka ajarkan. Kita harus menguji kembali apa yang mereka ajarkan dengan kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, pembacaan firman Tuhan tiap hari, saat teduh yang kita lakukan setiap hari, pendalaman Alkitab yang kita lakukan itu sangat penting. Bagaimana kita mengenal dan mengetahui, memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita akan menjaga kita dari setiap ajaran-ajaran palsu yang saat ini mungkin banyak sekali beredar di luar sana. Kita bisa tahu dan kita bisa membedakan mana yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang mulai menyimpang. Dan ketika kita menemui ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan, kita harus segera menolak ajaran itu. Hal yang kedua, selain menolak, kita juga harus menjauhi nabi palsu dan ajarannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Bagaimana kita sering mendengar firman Tuhan akan menolong kita menjadi semakin kuat di dalam iman kita. Demikian pula dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ketika kita sudah mulai mendengarkan ajaran-ajaran itu dengan terus-menerus, yang pada awalnya kita tahu bahwa itu
jelas-jelas menyimpang dari firman Tuhan, tapi ketika kita tidak menjauhi semuanya itu dan terus-menerus mendengarnya, maka tidak mustahil iman kita akan sedikit demi sedikit tergoyahkan. Pada akhirnya mulai percaya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang itu. Hal itulah yang dilakukan oleh kaum komunis untuk membawa pengikut mereka terus setia kepada pemimpin mereka. Ya, setiap hari, setiap waktu mereka mendengungkan, memutar hal-hal yang sama yang menjadi pemikiran dari pemimpin kaum komunis, sehingga para pengikut kaum komunis atau masyarakat di bawahnya yang mereka pimpin, yang ada di dalam pemikiran mereka, ada di dalam otak mereka dan hati mereka adalah apa yang selalu mereka dengar setiap waktu. Jadi mendengarkan firman Tuhan setiap hari itu sangat penting untuk menaruh firman Tuhan tetap di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita. Dalam pelajaran hari ini kita diingatkan ketika kita mendengar atau kita mulai mengenali bahwa ada ajaran yang tidak benar, dengan segera kita harus menjauhi ajaran itu. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa saat kita mendengar terus-menerus pengajaran yang tadinya bagi kita adalah sesuatu yang salah, dan kita paham bahwa itu menyimpang dari firman Tuhan, oleh karena kita terus mendengar dan mendengar, seperti kita dicuci otaknya, maka lama-kelamaan kita bisa menganggap pengajaran itu menjadi suatu kebenaran di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan untuk kita segera menjauhi nabi-nabi palsu dan ajarannya, supaya kita tidak terjebak di dalamnya, supaya kita tidak dicuci otaknya oleh pengajaran mereka. Kita ingat orang-orang saksi Yehova, betapa mereka giat sekali untuk terus mengunjungi rumah-rumah yang bagi mereka ada kesempatan untuk terus berkunjung dan mengatakan apa yang menjadi kebenaran mereka. Ya, bagaimana mereka dengan setia ya berkunjung di rumah yang sama, di orang yang sama. Saat mereka pertama kali berkenalan dan diterima di rumah itu, diterima oleh orang itu, maka dengan rutin setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari mereka akan datang ke rumah itu untuk terus mengatakan pengajaran mereka kepada orang tersebut, sampai orang tersebut menganggap pengajaran mereka adalah suatu kebenaran. Itu efek dari bagaimana kita mendengar terus-menerus. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti pelajaran kita hari ini, ketika kita mendapati ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang mulai menyimpang dari firman Tuhan, segera jauhi orang tersebut, segera jauhi ajaran mereka. Hal yang ketiga adalah bahwa yang terpenting kita harus tetap mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Di ayat 4 dan 5 jelas sekali Musa mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka tetap berpaut kepada Tuhan Allah mereka. Dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bergaul, Musa mengingatkan supaya mereka tetap mengikuti Tuhan Allah mereka dengan segenap hati dan jiwa mereka. Demikian pula dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus tetap mengikut Tuhan kita dengan segenap hati dan jiwa kita. Ketika kita mengikut Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, maka hidup kita akan senantiasa berpaut kepada Tuhan. Saat pengajaran-pengajaran yang tidak benar hadir di dalam kehidupan kita, kita bisa menolak semuanya itu oleh karena hidup kita sudah berpaut kepada Tuhan. Saat kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, maka hidup kita hanya berfokus kepada Tuhan. Kita tidak lagi melihat ke kanan ataupun ke kiri, tetapi tujuan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat
banyak orang yang berusaha mempengaruhi kita untuk menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hanya berfokus kepada Tuhan, maka fokus kita tidak akan teralihkan, tetapi kita tetap berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, dan kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita senantiasa mengikut Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, supaya kita bisa tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama terus waspada, karena di zaman-zaman sekarang banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang mulai beredar. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak hanya di luar kekristenan, tetapi bahkan di dalam kekristenan pun banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai menyimpang, memberikan pengajaran-pengajaran yang mulai melenceng dari firman Tuhan yang benar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani mengatakan tidak kepada ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Walaupun yang menyampaikan adalah pengkhotbah-pengkhotbah besar, orang-orang yang dianggap berpengaruh di dalam kekristenan, ya, tetapi ketika mereka sudah mulai menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari kebenaran Tuhan, maka kita harus berani mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita tidak boleh mengikuti pengajaran mereka. Kita harus tetap berpaut kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengikutinya dengan segenap hati dan jiwa kita, dan terus berpegang teguh kepada firman-firman-Nya, supaya pada akhirnya nanti ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mendapati kita setia dan tetap ada di dalam jalan Tuhan. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami terus berpegang kepada ajaran yang benar. Kami tidak terpengaruh oleh nabi-nabi palsu dan juga ajarannya para hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran-kebenaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Kami tidak terpengaruh oleh semuanya itu, tetapi kami tetap berpaut kepada Tuhan. Kami tetap mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami terus setia, belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, Tuhan yang pegang, kendalikan, supaya kami terus ada di dalam jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.